Assalamualaikum sahabat Islami yang dirahmati Allah. Di video ini, saya ingin mengungkap kisah tentang arkeolog buktikan kaum Sodom musnah karena hantaman asteroid. Kota Sodom dalam kisah Nabi Lut, musnah diazab Allah dengan hujan batu. Tim arkeolog membuktikan hal itu benar terjadi, hujan batu itu adalah asteroid. Penggalian arkeologi mengungkap peristiwa ledakan udara dari asteroid yang bertabrakan dengan atmosfer bumi. Kemungkinan menyebabkan kehancuran peradaban di dekat Laut Mati di Yordania ribuan tahun yang lalu. Perlu penggalian selama 15 tahun untuk mendapatkan informasi ini. Penggalian melibatkan ratusan orang dan analisis terperinci dari bahan yang digali oleh lebih dari 20 ilmuwan di 10 negara dari AS, Kanada dan Republik Ceko. Peneliti dan arkeolog menggambarkan adanya badai api hebat yang menghancurkan seisi kota Timur Tengah kuno yang sekarang disebut Tol El Hammam. Berdasarkan penggalian yang mereka lakukan, ditemukan bukti-bukti seperti lapisan arang, abu, bata lumpur yang meleleh, dan tembikar yang meleleh setebal 1,5 meter. Eksperimen dengan tungku laboratorium menunjukkan bahwa tembikar yang menggelegak dan batu bata lumpur di Tol El Hammam mencair pada suhu di atas 1500 derajat Celcius. Suhu ini sangat panas untuk melelehkan mobil dalam beberapa menit saja. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun lapisan tersebut tidak disebabkan oleh gunung berapi, gempa bumi, atau peperangan. Tak satu pun dari mereka yang mampu melelehkan logam, batu bata lumpur, dan tembikar. Satu-satunya proses alami yang tersisa adalah dampak kosmik dari luar angkasa. Dikutip dari Science Alert, Rabu, tanggal 22 September tahun 2021, untuk mengetahui kemungkinan peristiwa yang menghancurkan kota tersebut, tim peneliti menggunakan online impact calculator untuk membuat model skenario yang sesuai dengan bukti. Dirancang oleh ahli tumbukan, kalkulator ini memungkinkan peneliti memperkirakan banyak detail dari peristiwa tumbukan kosmik, berdasarkan peristiwa tumbukan, dan ledakan nuklir yang diketahui. Hasil dari perhitungan ini menunjukkan sepertinya Tol El Hammam kedatangan asteroid yang mirip dengan asteroid yang merobohkan 80 juta pohon di Tunguska, Rusia pada tahun 1908, dan kawah Chicxulub yang memicu kepunahan dinosaurus. Ada kemungkinan bahwa deskripsi lisan tentang kisah kehancuran kota ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan tercatat sebagai kisah kaum Sodom dan Nabi Lut dalam kitab suci agama Samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebagai contoh, Al-Quran mengisahkan azab hujan batu ini dalam surat Al-A'raf ayat 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan, batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Dalam berbagai penelitian yang sebelumnya dilakukan, Tol El Hammam yang menjadi tempat peristiwa diazabnya umat Nabi Lut ini adalah kota Sodom, di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Laut Mati alias Danau Lut yang terletak di perbatasan antara Israel dan Yordania. Tol El Hammam sendiri adalah sebuah kota dari zaman perunggu. Menurut para ilmuwan, Tol El Hammam adalah sebuah negara kota di wilayah yang dinamai Middle Gore. Wilayah itu telah dihuni selama 2.500 tahun dan dilindungi oleh tembok setebal 30 meter, dengan tinggi 15 meter, dan membentang sepanjang 2,5 kilometer. Tetapi tembok yang kokoh itu hancur berantakan ketika dihantam benda yang jatuh dari langit, dan gelombang hasil ledakan itu menyapu kawasan tersebut.
Para ilmuwan mengatakan ledakan meteor di atas kawasan itu telah memicu sebuah gelombang panas nan kuat. Gelombang panas tersebut tidak saja menyapu Tol El Hammam tetapi juga menghancurkan area seluas 500 km persegi di sekitarnya. Area bekas bencana itu sendiri kemudian tak lagi didiami manusia sampai 700 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Garis keturunan Nabi Lut alaihissalam berkaitan langsung dengan Nabi Nuh alaihissalam. Selain itu, ia juga masih keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya, yakni Haran merupakan saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut memiliki nama lengkap Lut bin Haran bin Azara bin Nahur bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di negeri Sadum, Syam, Palestina. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki iman dan akhlak kaum Sadum atau biasa dikenal sebagai kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum dengan iman dan akhlak yang rusak sebab maksiat dan kemungkaran telah merajalela dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengutip dari Salam Buku Sejarah Terlengkap 25 Nabi karya Rizm Aizid, kisah Nabi Lut alaihissalam dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat di 12 surat, yaitu beberapa di antaranya surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Hud, dan surat Al-Qamar. Kisah Nabi Lut alaihissalam dan kaum Sodom. Dalam kisah Nabi Lut, kaum Sodom digambarkan memiliki sikap yang sangat kasar dan tidak memiliki sopan santun. Mereka terkenal sangat keji, gemar merampok, menindas yang lebih lemah, dan melakukan kemungkaran di mana saja. Kaum Sodom bahkan melakukan perbuatan yang sangat kotor dan belum pernah dilakukan oleh penduduk di bumi sebelumnya, yaitu saling menyukai sesama jenis. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci perbuatan ini dan melarang umatnya untuk menyukai sesama jenis. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam firman-Nya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75 bahwa semua penduduk di negeri Sodom melakukan perbuatan keji, kecuali orang-orang yang tinggal di rumah Nabi Lut alaihissalam. Kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya, mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Kami memasukkannya, Nabi Lut, ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya, 74-75. Banyak pendatang di kota Sadum yang seringkali menjadi korban perbuatan buruk mereka. Mereka yang berani melawan, tak segan-segan akan dibunuh. Jika orang yang menjadi pendatang merupakan pria tampan, maka ia akan menjadi rebutan penduduk pria. Begitupun sebaliknya pada kaum perempuan. Dalam kisah Nabi Lut dan kaum Sodom, Nabi Lut dengan sabar membimbing mereka agar menyadari perbuatannya, tetapi tak seorang pun ada yang mau mendengar. Bahkan kaum Sodom mengancam dan melakukan kejahatan kepada Nabi Lut hingga berniat untuk mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-167. Kaum Lut telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul terpercaya, yang diutus kepadamu. Maka, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia, berbuat homoseks, sementara itu, kamu tinggalkan
perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu, kamu memang kaum yang melampaui batas." Mereka menjawab, "Wahai Lut, jika tidak berhenti melarang kami, niscaya engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang diusir." Asy-Syu'ara 160-167. Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya mendapat azab atas perbuatan buruk mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat sebagai tamu yang menyamar dalam bentuk para pemuda tampan. Hal ini membuat kaum Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut. Kaum Sodom meminta Nabi Lut untuk menyerahkan para pemuda tampan tersebut kepada mereka. Kemudian para malaikat itu pun mengungkapkan siapa mereka sebenarnya dan mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menurunkan azab di waktu subuh. Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya diminta untuk meninggalkan kota di malam hari. Selama berjalan meninggalkan kota, mereka tidak boleh menoleh ke belakang supaya tidak melihat siksaan yang akan terjadi. Kisah kedatangan para malaikat kepada Nabi Lut ini digambarkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 77-81. Ketika para utusan kami, malaikat, datang kepada Lut, dia merasa gundah dan dadanya terasa sempit karena kedatangan mereka. Lut berkata, "Ini hari yang sangat sulit." Kaumnya bergegas datang menemuinya. Sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu untuk dinikahi. Maka, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku di hadapan tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang berakal sehat?" Mereka menjawab, "Sungguh, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap putri-putrimu dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan." Dia, Lut berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menghalangi perbuatanmu atau aku dapat berlindung kepada kerabat yang kuat, tentu aku lakukan." Mereka, para malaikat, berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggumu, karena mereka akan dibinasakan. Oleh karena itu, pergilah beserta keluargamu pada sebagian malam, dini hari, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Janganlah kamu ajak pergi karena telah berkhianat, sesungguhnya dia akan terkena siksaan yang menimpa mereka dan sesungguhnya saat kehancuran mereka terjadi pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat?" Quran Surat Hud 77-81. Dikala subuh tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab yang sangat dahsyat berupa longsor dan hujan batu di negeri Sadum. Bebatuan besar menimpa para kaum Sodom secara berturut-turut hingga mereka binasa. Kisah diturunkannya azab kepada kaum Sodom disebutkan dalam firman Allah pada surat Al-Qamar ayat 33-39. Kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. "Sesungguhnya, kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut, kami selamatkan sebelum fajar menyingsing. Sebagai nikmat dari kami, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, dan sesungguhnya dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami." Maka, mereka mendustakan ancaman-ancaman itu, dan sesungguhnya mereka telah membujuknya, agar menyerahkan tamunya kepada mereka, lalu kami butakan mata mereka. Maka, rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku, dan
Sesungguhnya pada esok harinya, mereka ditimpa azab yang kekal, maka, rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Quran Surat Al-Qamar, 33-39.